Tujuan kami di Bimbel Konstanta adalah memunculkan semangat belajar, menjadi trigger teman-teman untuk mencari sendiri, menggali sendiri, memahami, kemudian menganalisa. Itulah yang dimaksud dengan proses belajar HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi nggak mungkin kita bisa menganalisa kalau kita nggak punya pengetahuan. Nggak mungkin kita punya pengetahuan kalau kita tidak pernah belajar, yaitu membaca, ya, kemudian melihat referensi, mendengar penjelasan dari para tentor. Nggak mungkin kita bisa menganalisa. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi, kita coba bahas soal-soal ya. Nah, ini ada contoh soal berkaitan dengan peran Indonesia di dunia internasional. Kalau masih ingat ya, walaupun tadi nggak dicuplik ya, cupliknya tadi di AFTA, tapi ini kita mau memunculkan trigger lagi. Kita udah belajar belum ya? Kalau lupa kita ingatkan. Oke, kita masuk ke soal ya. Ini contoh soalnya. Organisasi ASEAN ya, atau organisasi negara-negara di Asia Tenggara merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal berapa? Ya, gampang ya. 17 Agustus nggak mungkin, ini hari kemerdekaan. 28 Oktober 1968, 2 Mei 1967 saya nggak tahu ya, nggak tahu persis saya ini apa. 1 Juni 1945 ingat? Bukan juga ya, ini hari Pancasila kalau sekarang ya. Hari Pancasila, atau lebih tepatnya sebenarnya ini hari di mana Bung Karno berpidato di sidang BPUPKI menyampaikan konsep Pancasilanya beliau. Yang kelima adalah 8 Agustus 1967. Ini ingat tahun-tahunnya ya. Jadi ASEAN itu ditetapkan di tahun 67, tepatnya tanggal 8 Agustus. ASEAN itu didirikan di kota Bangkok, Thailand, tanggal 8 Agustus. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional. Sehingga bisa meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara damai. Oke, soal berikutnya. Nah, ada yang ingat nggak? Sekjen PBB saat ini. Ada yang ingat? Yutan Trigivli. Iya, ini nama-nama yang udah lama sekali nih ya. Ini lama sekali nih. Kemudian ada juga Kofi Annan. Kofi Annan ini cukup populer ya, karena cukup lama. Benar gak nih? Enggak ya, bukan yang sekarang. Kofi Annan merupakan sekjen PBB, benar, tapi bukan saat ini. Ban Ki-moon, ini juga sekjen PBB kan, tapi juga ini sudah yang lama. Yang pada saat ini menjabat menjadi sekjen PBB adalah Antonio Guterres. Sekjen PBB saat ini adalah Antonio Guterres, pengangkatannya dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 menggantikan Ban Ki-moon. Ban Ki-moon menggantikan Kofi Annan. Ya. Jadi sekjen PBB saat ini adalah Antonio Guterres. Selanjutnya, organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas antar negara di Asia Pasifik. Masih ingat nggak? ASEAN bukan ya. ASEAN itu Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. OKI juga bukan. OKI itu Persatuan Negara-Negara Islam. Ya. Ini negara-negara Islam. Negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk Muslim ya. IMO. IMO saya apa nih? Maritim ya, maritim. IMO ini bukan merek jam ya. Ini bukan. FAO adalah food ya, organisasi di bawah PBB ini yang menaungi tentang makanan ya. Ini bicara soal makanan nih, food dan pertanian, agrikultur.
APEC. Nah, APEC ini udah dapat nih, Asia, ya kan? Pasifik Ekonomi. Ya, jadi udah cocok nih kan? Maka iya, Asia Pacific Economic Corporation. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi di 21 negara di lingkar Pasifik yang tujuannya mengukuhkan pertumbuhan ekonomi. Soal berikutnya. Nah, pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika pertama kali dilaksanakan di kota di kota Bandung. Tapi ingat ya, sebelum acara Konferensi Asia Afrika di kota Bandung itu ada pertemuan awal di Bogor. Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Hasil persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasar Sila Bandung atau Bandung Declaration. Soal berikutnya. Suatu lembaga pemerintah yang mengurusi hubungan luar negeri dinamakan. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, dulunya namanya Departemen Luar Negeri, adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara Indonesia. Oke, Sobat Konstanta semua, terima kasih banyak sudah mendengar penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.